Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke channel Perawat Online. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya, belajar bersama terkait latihan soal dan pembahasan uji kompetensi keperawatan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal keperawatan jiwa. Ya, bisa untuk D3 maupun yang S1 atau NES. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel Perawat Online supaya teman-teman selalu update video terbaru kami terkait tentang soal-soal atau materi tentang keperawatan. Oke, segera kita mulai. Sebelum kita mulai, silakan kita berdoa dulu. Semoga diberi kelancaran pada pembelajaran di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke latihan soal, di sini ada info menarik ya buat teman-teman terkait tentang kelas bimbel online. Ini khusus teman-teman yang akan mempersiapkan uji kompetensi perawat baik D3 maupun NES di periode Juli ya. Semua bimbel ini full online, artinya via kelas WhatsApp dan Zoom selama 20 hari full intensif ya. Fasilitasnya apa? Nanti dilengkapi dengan e-book, video dan akses tryout online ya. Nah, ini adalah e-book premium senilai harga 300.000 yang bisa teman-teman dapatkan bila menjadi peserta kelas bimbel kami ya. Alhamdulillah pada periode ini sudah sampai ke kelas jago hukum batch 11. Artinya sudah banyak ratusan alumni kami yang sudah membuktikan terkait kompeten melalui bimbel Sakti Institute ini. Kuota terbatas, segera teman-teman langsung saja. Bagaimana cara registrasinya? Tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Ya, nanti di deskripsi video ini akan saya kasihkan linknya, teman-teman bisa tinggal klik saja, nanti ada info lengkapnya mengenai kelas jago hukum batch yang 11. Ini khusus perawat ya. Oke, di sini bisa dilihat fasilitasnya. Kami menggunakan metode privat ya, 10-15 peserta saja per kelasnya supaya pembelajarannya lebih efektif ya. Dibimbing oleh mentor yang bergelar magister keperawatan. Total ada 7 mentor yang akan membimbing teman-teman semua, dan beliau sudah merupakan penulis soal hukum, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Dilengkapi juga 8 kali post test, kemudian ada 1 kali tryout online, dan dilengkapi e-book tadi, dan ada juga video pembelajarannya. Selain nanti ada materi di kelas WhatsApp dan Zoom, nanti dilengkapi lagi dengan 2 e-book ini, dan ada video-video lagi khusus untuk teman-teman mencapai kompeten. Investasinya 1 kali ya, kami bergaransi, artinya teman-teman cukup investasi 1 kali, nanti teman-teman bisa mengikuti kelas online ini sampai kapanpun ya, di periode berikutnya bisa mengikuti kelas online ini kembali dengan free tanpa biaya lagi ya. Mumpung masih ada harga spesial berapa? Yaitu ini ya, 299.999 ya. Manfaatkan kesempatan ini ya, mumpung masih ada harga spesialnya. Nah, ini adalah beberapa alumni kami yang sudah kompeten ya. Saya hanya memberikan yang sekilas saja karena kalau ditampilkan semua di saat ini tentunya tidak akan cukup ya. Yang pertama ada dari Yogyakarta, kemudian ada dari Jombang juga ada Mas Rahmat Arsyad ya dari Gunung Sari Makassar. Nah, kemudian juga ada dari Surabaya, dari Universitas Nahdlatul Ulama, ada dari Stikes Ganesha Husada Kediri, kemudian juga ada dari Akper, Pemda Sumba Barat ya, banyak sekali. Info lebih lengkapnya teman-teman tinggal klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Nanti di sana sudah dijelaskan secara detail bagaimana mekanisme kelas ini, ada cuplikan contoh kelasnya, apa saja yang didapat, kemudian siapa saja mentornya, kemudian juga ada beberapa testimoni dari alumni kami, dan juga bisa langsung registrasi di sana ya. Oke, sekarang giliran Anda untuk menjadi sang kompeten. Saran saya segera action sekarang. Semakin Anda menunda-nunda,
maka harga akan semakin naik dan tentunya kuota belum tentu juga Anda dapatkan. Jadi mumpung masih ada kuotanya, mumpung masih ada harga promonya, langsung saja segera klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Nah, untuk info ya, pelaksanaan UKOM periode Juli itu adalah tanggal 4 sampai 5 Juli khusus yang sedangkan yang D3 yaitu pada tanggal 11 dan 12 Juli. Ya, jadi sebentar lagi. Jadi teman-teman segera persiapkan, yakinkan bahwa kompeten Juli ini adalah UKOM yang terakhir dan teman-teman mampu untuk menjadi sang kompeten. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Seorang laki-laki usia 33 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena sering marah-marah di rumah. Hasil pengkajian diperoleh data pasien malas minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Saat ini pasien masih menolak minum obat karena menurut pasien tidak ada perubahan. Apakah tindakan keperawatan pada kasus A. Menjelaskan fungsi minum obat, memotivasi pasien agar mau minum obat, mendiskusikan dengan keluarga cara minum obat, D. Melakukan kolaborasi pemberian terapi injeksi, atau E. Menunda pemberian obat sampai pasien mau meminum. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke, di sini pasiennya tidak mau minum obat karena pasien merasa tidak ada perubahan. Jadi, kira-kira apa jawabannya? Yang jelas berarti kita bisa menarik kesimpulan di sini. Kalau kita bisa menemukan kata kuncinya, nah di bimbel kami biasanya para mentor itu membiasakan para peserta untuk mampu menemukan kata kunci. Karena apabila sudah menemukan kata kunci dengan tepat, maka si peserta tersebut maka akan mampu menjawab soal itu dengan tepat. Namun apabila kata kuncinya salah, maka jawaban yang dipilih juga akan salah ya. Kata kuncinya di sini adalah setelah kita membaca dari kasus di atas, tentunya adalah pasien menolak minum obat karena menurut pasien tidak ada perubahan ya. Menurut pasien tidak ada perubahan artinya apa? Artinya pasien itu mempunyai anggapan, berasumsi bahwa obat ini tidak ada gunanya. Nah, itu ya, obat ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah menjelaskan fungsinya? Apakah memotivasi? Atau mendiskusikan keluarga cara minumnya? Atau bagaimana? Berarti apa? Berarti kan pasien di sini kurang pengetahuannya. Berarti pasien masih beranggapan bahwa obat ini tidak ada gunanya, padahal obat ini adalah sangat bermanfaat bagi si pasien tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi, tepat sekali opsi A ya, menjelaskan fungsi minum obat ya. Kenapa kok tidak menjawab B? Memotivasi pasien ya. Percuma kalau pasien dimotivasi tapi karena dia masih belum paham apa sih sebenarnya manfaat dari yang dia lakukan. Apabila seseorang tersebut sudah paham yang dia lakukan manfaatnya, maka dia akan mau melakukan. Baru kita butuh motivasi seperti itu. Kenapa tidak C? Nah, mendiskusikan dengan keluarga cara minum obat. Nah, cara minum obat. Nah, padahal pasien sudah tidak mau minum obat. Bagaimana? Mengapa kok malah didiskusikan caranya minum obat? Jadi, pada kasus ini jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 25 tahun sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Pasien sering mengungkapkan kemampuannya bahwa ia dapat berkomunikasi batin dengan keluarganya yang ada di luar kota sehingga yang terlihat pasien sering menyendiri dan menghindari interaksi dengan lingkungan. Apakah diagnosa utama pada kasus di atas? A. Isolasi sosial, B. Halusinasi, C. Waham, D. Harga diri rendah, atau E. Kerusakan komunikasi verbal. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab. Perhatikan pertanyaan adalah diagnosa utama. Berarti kita cari diagnosa keperawatannya apa. Oke, kita temukan dulu kata kuncinya. Ya, kata kunci. Kita harus pandai-pandai menemukan kata kunci yang tepat pada soal ini. Ya. Oke, ya, kata kunci yang tepat yaitu pada soal ini yaitu
bisa kita lihat dari kalimat pada soal yang menyatakan pasien sering mengungkapkan kemampuannya bahwa ia dapat berkomunikasi batin dengan keluarganya yang ada di luar kota. Nah, ini ya. Pasien merasa mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pada umumnya, dia bisa berkomunikasi secara jarak jauh melalui batin. Nah, itu ya. Di sini sudah kita bisa menangkap, oh ternyata pasien ini mengalami apa? Ya, sudah jelas ya, jawaban yang tepat adalah opsi C, waham. Ya, mengalami waham, tidak sesuai dengan realita. Oke, soal selanjutnya. Seorang pasien laki-laki usia 27 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Pasien selalu mengatakan kalau ia adalah nabi, bisa menyelamatkan dunia, menyembuhkan segala macam penyakit. Pasien tampak selalu gembira dan bersemangat karena ia meyakini bahwa semua orang pasti mengenalnya. Apakah yang Anda lakukan terhadap pasien tersebut? A. Menganjurkan pasien untuk mengenali dirinya. B. Mengajak pasien untuk menceritakan kegiatannya sehari-hari saat di rumah. C. Mengabaikan setiap pembicaraan pasien. D. Mengajak pasien mendengarkan ceramah agama. Atau E. Bersama pasien mengidentifikasi keberhasilan yang pernah dicapai. Oke. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke, kita analisis dulu kasus pada soal nomor 3 ini ya. Pasien selalu mengatakan kalau ia adalah nabi, bisa menyelamatkan dunia dan menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, itu bisa menjadi kata kuncinya ya. Kata kuncinya dalam untuk menganalisis soal ini. Jadi, pasien pada soal ini mengalami masalah waham di sana ya, karena ia mengaku sebagai nabi kan begitu. Jadi, masalah keperawatannya adalah terkait waham. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah yang Anda lakukan terhadap pasien tersebut? Apakah menganjurkan pasien untuk mengenali dirinya? Nah, opsi A biasanya digunakan pada pasien-pasien yang mengalami harga diri rendah. Ya. Depresi, harga diri rendah itu bisa dilakukan pada opsi A. Mengajak pasien untuk menceritakan kegiatannya sehari-hari saat di rumah atau mengabaikan setiap pembicaraan pasien. Mengajak pasien mendengarkan ceramah agama atau E ya. Karena berkaitan tentang masalah keperawatan waham di sini, maka jawaban yang tepat yaitu pada opsi apa, yaitu mengalihkan ya, artinya supaya si pasien tersebut tidak terus terbawa ke wahamnya. Jadi yang dilakukan adalah opsi B, yaitu mengajak pasien untuk menceritakan kegiatannya sehari-hari saat di rumah ya, kita mengalihkan pembicaraannya di sana. Oke, soal berikutnya. Seorang pasien sudah dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 bulan. Pada awal masuk, pasien ingin selalu diistimewakan karena ia meyakini bahwa ia adalah pejabat yang harus dihormati. Menolak berinteraksi dengan lingkungan karena merasa tidak satu level. Saat ini, pasien sudah diizinkan pulang dan dilanjutkan dengan rawat jalan. Apakah kriteria keberhasilan perawatan pasien kasus di atas? A. Pasien mampu berkomunikasi. B. Pasien menunjukkan perilaku yang sesuai realita. C. Emosi pasien stabil. D. Kemampuan berpikir pasien logis. Atau E. Pasien mampu mempersepsikan persepsi secara kuat. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke, kriteria keberhasilan ya. Jadi kita analisis lagi pada soal berikut ini ya. Kita harus bisa menemukan kata kuncinya di sana ya. Kata kuncinya yaitu apa ya, ini ya. Pasien ingin selalu diistimewakan karena ia meyakini bahwa ia adalah pejabat yang harus dihormati. Nah, artinya apa? Artinya pasien ini mengalami waham. Nah, jadi kalau waham maka jawaban yang tepat, saya kira teman-teman sudah bisa menjawab semua ya. Karena waham maka opsi B yang tepat ya. Pasien menunjukkan perilaku yang sesuai realita ya. Artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, dia sudah tidak merasa bahwa ia adalah pejabat karena sebenarnya dia bukan pejabat seperti itu. Oke, soal berikutnya.
Seorang laki-laki usia 27 tahun dirawat di bangsal maintenance sebuah rumah sakit jiwa dengan alasan isolasi sosial. Tidak mau berbicara dengan orang lain, selalu menyendiri, tidak mau makan dan merawat diri. Selama 2 minggu dirawat di masa tersebut, tidak satu pun perawat yang peduli terhadap pasien tersebut. Pasien tersebut dibiarkan saja dan tidak dilatih interaksi apapun. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat tersebut? Ya, soal keperawatan jiwa terkait tentang etik ya. Soal etik itu bisa di mana saja, bisa di keperawatan jiwa, bisa di medical bedah, di anak, maternitas, dan lain-lain. Intinya semua stase itu bisa dimasuki oleh soal-soal etik. Nah, salah satunya di keperawatan jiwa ini. Ini terkait tentang soal etik ya. Kira-kira apa jawabannya? Apakah autonomi, B justice, C beneficent, D informed consent, atau E veracity? Saya rasa dijelas bukan ya, karena dia bukan merupakan etik ya. Oke, kata kuncinya di sini yang perlu kita analisis adalah ini, pasien tersebut dibiarkan saja dan tidak dilatih interaksi apapun. Nah, artinya apa? Artinya perawat itu bersikap acuh, memberikan tindakan yang tidak malah membuat pasien menjadi lebih baik, malah dibiarkan saja. Jadi jawaban yang tepat adalah berhubungan dengan C, beneficent atau kemanfaatan. Nah, karena perawat tidak melakukan tindakan yang bermanfaat untuk pasien. Oke, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, kami tetap meminta dukungan teman-teman untuk mensubscribe channel kami Perawat Online, kemudian bisa mengfollow akun Instagram kami di @saktiinstitute. Jangan lupa juga ya aktifkan loncengnya di channel ini supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Oke, silakan teman-teman juga bisa melihat video lainnya yang berada di gambar ini. Oke, terima kasih. Salam sukses kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.